Daripada nyari orang yang nggak jelas, mendingan balik ke masa lalu, orang yang dikenal saat mereka ini masih belum memiliki apa-apa. Seekers kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Bersama dengan saya kali ini adalah reporter dari Barista yang tayang di RCTI, betul ya? Jam setiap hari Sabtu dan Minggu jam 11. Jadi warnai weekend kalian dengan gosip-gosip terkini dan kehebohan dunia artis yang kalian harus tonton. Yuk, apa yang mau ditanyakan? Terkait pernikahan dari Rizky DA nih yang akan menikah besok. Oh, mau nikah lagi ya? Mungkin boleh diinfokan mungkin yang Mas lihat seperti apa sih untuk pernikahannya sekarang ini. Dari kartu Three of Swords ini, saya katakan bahwa kalau dari Rizky ini masih ada sebuah belum move on itu bukan belum move on atas cintanya, tetapi dia ini lebih ke dia merasa bahwa yang terjadi di masa lalu ini kegagalan yang nggak boleh terulang lagi, dan dia masih selalu mengingat apa yang terjadi di masa lalu sehingga dia kali ini lebih banyak mencoba untuk tidak melakukan apa yang terjadi di masa lalu. Jadi misalkan ada pengakuan bahwa kali ini nggak dijodohkan, dia cari sendiri. Kedua, sepertinya ini juga bukan tipikal yang sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya kan yang menikah ini ada Nadia ya. Kalau pacaran sama Lesti ini sepertinya karakter wanita yang akan berbeda, baik secara fisik, penampilan, dan juga kepribadian. Jadi apapun yang ada di masa lalu ini sepertinya akan dihindari oleh Rizky, dan dia akan mencoba untuk memiliki sebuah kecenderungan yang berbeda dengan calon istrinya ini nanti. Calon karena menikahnya baru akan besok. Nah, kita akan lihat apakah yang saya katakan ini sesuai atau tidak. Mungkin hari ini saat kalian membaca atau menonton ini sudah terjadi. Tapi Mas mungkin yang tadi dibilang belum move on dari yang mantan pacarnya atau Bukan, belum move on itu maksudnya apapun keputusannya hari ini itu selalu didasarkan atas kegagalannya di masa lalu. Jadi misalkan nih, baju nih misalkan, aduh waktu itu aku pernah mengalami kesialan pakai baju warna biru, aku nggak akan pakai warna biru lagi deh. Jadi banyak hal yang terus kemudian dihindari, padahal ini bukan sesuatu yang secara langsung menyebabkan perceraiannya gitu. mungkin sosok dari istrinya sendiri yang dibilang dipilih sendiri itu seperti apa ya? Oke, kalau saya tahu sosoknya itu akan ya mustahil ya, tapi kita akan cari kecenderungannya akan seperti apa. The Devil. Istrinya ini itu kalau saya katakan di sini ada sebuah kecenderungan dia ini bagaimana ya? Mungkin karena dia ini orang biasa, terus kemudian menikah dengan artis. Ada sebuah kebanggaan tersendiri yang terus kemudian muncul di hatinya ini tadi. Nah, ini yang ditakutkan akan membawa hal-hal yang tidak diinginkan jika ternyata ini tidak ditempatkan pada tempat yang semestinya. Kalau sebelumnya mungkin Nadia ini kan seorang selebgram ya, dan kalau Lesti kan seorang artis juga. Bisa saja ini seperti apa yang diakui oleh Rizky, ini orang biasa. Nah, Devil ini sebenarnya adalah sebuah kalau dibilang bukan kesombongan, tapi lebih ke orang yang terus kemudian ini kayak gini. Kalau antara laki-laki dan perempuan, yang perempuan ini yang lebih merasa beruntung dapat rezeki begitu. Nah, ini harus di-channeling menjadi sebuah energi yang positif yang harapannya tidak menjadi sebuah hal yang mungkin nanti terus istrinya nanti dianggap sebagai seseorang yang berubah sikapnya atau berubah sifatnya. Ini ya, kalau ternyata betul ya, kalau ternyata nanti dia adalah seorang selebgram juga, nah apakah ada juga kecenderungan jangan-jangan istrinya adalah salah satu fansnya? Nah, ini yang saya juga mungkin bisa saja terjadi. Nah, hal seperti ini yang kalau boleh kita katakan harus diwaspadai itu artinya kan laki-laki ini lebih diinginkan dari yang wanita dibanding sebaliknya. Padahal untuk sebuah hubungan dan pernikahan yang baik, yang laki-laki ini yang harusnya sangat menginginkan yang wanita. Karena jika itu tidak terjadi, maka yang ditakutkan laki-lakinya kadang-kadang akan memiliki kecenderungan untuk cepat bosan. Nah, hal seperti itu yang harus diwaspadai. Kartu ini bukanlah sesuatu yang akan mengatakan itu yang akan terjadi, tapi kecenderungan yang harus dihindari. Jika kartunya bukan kartu yang positif. Tapi mungkin untuk lama dan sebentarnya menikah mungkin seperti apa sih, karena sebelumnya pernah gagal dalam pernikahannya. Kalau saya kira ini satu hal yang
mungkin akan bisa lebih lama karena Rizky ini sepertinya sudah menimbang-nimbang lebih lama lagi, lebih jauh lagi. Hal-hal yang terjadi di masa lalu seperti ini waktu menikah, pertanyaannya kan tentang virginity waktu itu dan hal-hal yang berkaitan dengan kesetiaan. Nah, ini mungkin tidak akan muncul karena saya sih yakin ya Rizky ini nggak akan jatuh ke lubang yang sama. Lubang yang sama tuh bukan artinya apa yang diperkirakan orang-orang yang menuduh ini benar, bukan, tapi kepada sebuah keraguan yang selama ini ditakutkan gitu loh. Jadi yang sekarang sepertinya ini sudah ditimbang-timbang dan sudah dirasakan bahwa ini yang paling tepat dan Rizky juga nggak mau. Dia dianggap sebagai seorang yang itu tadi ya. Kalau kakaknya, sorry, jangan dipotong, Ridho ya. Ridho yang sudah punya anak dua tapi dia istrinya dua ya, seperti itu. Nah, untuk karirnya sendiri nih, kan kemarin sempat redup. Nah, apakah pada saat menikah ini karirnya akan naik lagi? Saya sih nggak bilang redup ya. Karena artis itu kan memang punya sebuah siklusnya. Sebuah hal yang kita akan tahu bahwa artis itu, apalagi penyanyi, ini perlu untuk di dapur rekaman dulu, bikin lagu, berlatih, menyanyi, membuat konsep, dan saya pikir mereka ini menyiapkan sesuatu kok. Dan juga penampilan kan beda. Sekarang kan kayak bodybuilder seperti itu kan badannya juga oke. Yang saya sih merasa bahwa dengan pernikahan ini dan apa yang mereka siapkan, seharusnya ini jadi sebuah penyemangat untuk kedepannya nanti. Saya sih yakin mereka, apalagi mereka punya apa spirit perjuangan orang Sumatera, Medan ini kan orangnya benar-benar semangat kan. Saya kira sih ini akan membawa kesuksesan yang akan jauh lebih baik. Cukup ya? Oke, 2, 1. Dan saya masih bersama dengan teman dari Barista yang tayang di RCTI setiap hari Sabtu dan Minggu jam 11 siang. Pastikan kalian menonton di sela-sela kesibukan kalian menghabiskan waktu bersama keluarga. Ya, Mas, terkait pernikahan BCL yang kemarin dilangsungkan, mungkin untuk pernikahan yang saat ini seperti apa sih? Kita diminta untuk belajar dari Kartu The Page of Cups bahwa rasa itu kadang-kadang bukan sesuatu yang mungkin akan benar, tapi rasa juga kadang-kadang menunjukkan kita jalan yang benar. Bahwa sebenarnya nggak ada takdir yang abadi. Yang ada itu adalah pilihan yang abadi. Kita selalu akan dihadirkan pada sebuah kondisi di mana kita harus memilih. Nah, pilihan yang tepat akan menghadirkan sesuatu yang tepat. Pilihan yang buruk akan menghadirkan sesuatu yang buruk. Itu paling tidak yang kita tahu. Tetapi ternyata pilihan baik tapi dilakukan tidak dengan cara yang baik, itu bisa berakhir buruk. Tapi pilihan yang tidak tepat tapi dilakukan dengan cara yang baik, ini bisa berakhir kepada sesuatu yang baik. Nah, mungkin ini lebih ke yang dua. BCL seharusnya bisa memilih pria yang lebih tepat, tapi dia memilih Tiko. Dan orang-orang banyak yang mengatakan nggak, ya harusnya yang lain lah kan, apalagi dibandinginnya dengan Ariel Noah dan sebagainya. Ini bukan pilihan yang tepat, bukan yang paling sempurna untuk BCL. Tapi dia berniat untuk sesegera mungkin mengakhiri masa lajangnya, mencarikan ayah sambung untuk Noah anaknya, dan mungkin itu sesuatu yang juga akan membuat dirinya akan lebih apa ya, stabil dalam kehidupan dan kehidupan di luar panggung ya. Dan saya pikir kalau niatnya seperti itu, apapun yang dianggap nggak tepat ini bisa jadi akan jadi tepat. Tapi pernikahannya akan berlangsung lama atau gimana, Mas? Oke, kalau ditanya lama atau enggak sih, saya melihatnya dari kartu The World ini, sebenarnya ini akan terulang lagi hal yang dulu. Jadi kemungkinan akan lama sebenarnya itu ada. Nah, istriku nelfon. Mama? Iya. Mama? Iya. Iya, kenapa? Enggak, ya maksudnya gambar ini yang frame 15. Bentar, bentar, bentar. Aku sambil ada wartawan soalnya. Celana yang itu. Bentar, aku benerin dulu. Kemungkinan untuk bisa memiliki hubungan, bentar. Kita ulang aja kartu yang kedua ya. Iya. Di setelah jadi lupa. Ya, akan lanjut gitu. Oke, kalau dari kartu The Sun, dilihat dari saat ini mereka berdua ini sebenarnya merasa bahwa mereka menemukan seseorang yang sama, seseorang yang telah membuat harinya lebih cerah, membuat apapun yang dia rasakan, hal-hal yang buruk ini jadi bisa hilang, dan ini adalah satu pertanda yang baik. Tapi yang ditakutkan adalah saat seseorang ini ketemu seseorang yang sama,
itu punya ilusi bahwa mereka menemukan orang yang akan bisa mereka ajak menghabiskan waktu hingga akhir hayat mereka. Padahal sebenarnya dalam pernikahan yang baik itu ketemu sama orang yang saling melengkapi, bukan seseorang yang sama. Karena kalau seseorang yang sama ditakutkan, nanti ini akhirnya mereka akan lebih banyak bertengkarnya karena mereka akan menyukai hal yang sama, membenci hal yang sama, sehingga saat mereka nanti akan sama-sama happy, mereka happy. Misalkan suka pergi clubbing, nah suka pergi clubbing, ketemu akhirnya sama-sama clubbing gitu. Tapi kita butuh seseorang yang sebenarnya saling mengingatkan. Satu pergi clubbing, satu lagi ngajak kajian seperti itu. Atau orang yang memang akhirnya bisa menyeimbangkan kehidupan. Nah, ditakutkan ini kalau ternyata memiliki kebiasaan dan kesukaan yang sama, nanti takutnya sama-sama down ini kita akan ketemu sama hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu mungkin salah satunya harus mulai untuk bisa menjadi seseorang yang bisa melengkapi. Jadi kalau misalkan orang yang ekstrovert ketemu ekstrovert, yang satu ini harus belajar untuk lebih mendengarkan. Seperti itu. Tapi mungkin bisa dibilang bisa menggantikan sosok almarhum suaminya nggak sih? Kalau menggantikan saya pikir enggak ya. Ini juga satu hal yang harus hati-hati karena Tiko nanti kalau sering mendengar kata itu dan walaupun BCL nggak melakukannya, ditakutkan dia nanti akan merasa bahwa BCL ini membanding-bandingkan, padahal kan sebenarnya nggak pernah hal itu ada gitu. Karena BCL pun sudah tahu bahwa ini sosok yang berbeda. Dan sosok almarhum Ashraf ini kan nggak tergantikan. Jadi kalau menurut saya sih di sini em, jangan sampai nanti ada sebuah anggapan karena masyarakat di sini tuh ngomongin seperti itu, sang suami ini jadi percaya omongannya masyarakat begitu. Jadi harapannya di sini masyarakat mendoakan yang terbaik karena ini sudah ada pernikahan, sudah meminta izin kepada sang kuasa. Pernikahannya pun terjadi dan tidak ada halangan apapun yang artinya sebuah usaha baik ini dikaruniai, diizinkan oleh sang kuasa untuk terjadi. Ya sudah kita doakan yang baik-baik. Kalau dibilang nggak cocok, banyak sekali pernikahan yang nggak cocok, lebih nggak level, tapi mereka happily ever after. Jadi yuk kita doakan, memang iya ada banyak yang lebih baik lagi untuk bisa mendampingi BCL. Tapi inilah pilihannya dan mari kita hormati. Tapi mungkin perbedaan perpisahan mungkin kalau beda kan ditinggalkan meninggal. Mm-mm. Kalau Tiko ini kan bercerai Iya. pada saat itu. Mungkin apakah sudah berubah dan ingin merubah apa bentuk hubungan itu gimana? Pernikahan itu tentang bagaimana saling memberikan. Sehingga perceraian ini nggak bisa kita langsung salahkan kesalahannya Tiko, walaupun dia adalah seorang pemimpin rumah tangga. Nah, tapi kembali lagi di sini, tentu saja ya mayoritas orang itu kan nggak akan jatuh ke lubang yang sama ya. Apalagi jika diawasi CCTV seluruh Indonesia. Jadi kalau saya katakan, kalaupun ada kecenderungan seperti itu, seharusnya Tiko ini akan lebih waspada dan akan mencoba untuk mempertahankan lebih jauh lagi. Tapi saya sih merasakan bahwa ini sebenarnya adalah vibe yang positif antara mereka berdua. Mereka pun juga kenalnya nggak barusan atau 10 atau 15 tahun, tapi lebih lama lagi mereka sudah saling mengenal. Jadi seharusnya ini akan jadi sebuah pertanda yang positif kepada pernikahan yang akan lebih lama. Tapi apakah dugaan perceraian itu juga akan tetap muncul? Ya jelas akan tetap ada, bahkan ini besar karena yang pria pernah bercerai. Tapi kan selalu ada kesempatan kedua dan ya mari kita doakan. Mungkin nantinya akan ada apa kayak orang ketiga atau gimana nggak sih dalam hubungan? Orang ketiga tuh sesuatu yang akan sulit ya. Kita ngomong tentang orang ketiga, padahal sebenarnya penyebabnya bukan orang ketiga. Yang pertama biasanya kan salah satu kurang mendengarkan, akhirnya mencari sebuah pemenuhan dari perasaan di luar, atau seseorang yang kurang mendapatkan pasokan finansial, terus kemudian mencari juga di luar. Jadi orang ketiga ini sebenarnya bukan penyebab utama. Orang ketiga ini sebenarnya adalah sebuah hal yang terjadi karena hal yang utama. Nah, saya lihat sih hal utama ini tadi yang harusnya diwaspadai, bukan orang ketiga. Karena kalau orang ketiga, saya kira ya semua orang memiliki kesempatan atau resikonya. Tapi kalau saya lihat dari mereka berdua sih, sepertinya mereka ini sudah saling tahu bahwa mereka kan juga nggak akan, kalau menurut saya loh ya berisiko juga ya akan punya anak ya. Mereka juga pasti nggak akan punya anak lagi. Mereka juga pasti lebih memikirkan untuk membesarkan Noah. Untuk karir pun mereka juga sudah mencapai titik puncaknya. Kalau Tiko saya kurang tahu. Tapi kalau menurut saya sih mereka sepertinya lebih ke mencari seorang teman hidup di usia yang sudah 40 ya berarti ya, 83 ya. Sudah 40 ini ya mereka ingin mendapatkan seseorang yang akan bisa
Kalau saya kira itu saling mengerti dan saling bisa menjaga. Tapi yang ditakutkan itu tadi, kalau ternyata mereka punya ilusi bahwa kecocokan ini timbul karena kesamaan. Itu yang harus hati-hati. Bentar. Kalau di Mama? Gimana itu? Bentar. Itu di shading. Ya udah nggak usah deh. Lanjut. Ini aku kasihin dulu ya. Ya. Yo. Yuk. tentang Noah nih, yang kan kemarin ada yang bilang katanya nggak happy atau apa dengan pernikahan ini. Five of Swords, seorang anak laki-laki yang punya ayah yang disayangi, ayahnya meninggal di saat dia sedang membutuhkan, terus kemudian dekat dengan ibunya lebih dekat daripada sebelumnya, terus ibunya memilih seseorang yang ya saya yakin mau didekatkan sedekat apa, ini tetap orang asing, laki-laki yang lain. Kalaupun Noah ini seumur saya pun juga akan merasakan perasaan yang juga nggak happy lah. Karena kan namanya juga belum kenal lebih jauh. Jadi kalau menurut saya sih ini sebenarnya adalah hal yang wajar dan harusnya menjadi sebuah hal yang akan bisa diperjuangkan lebih lagi buat Tiko. Nah tapi sebenarnya ketakutan seperti itu nggak perlu sampai sesuatu yang besar. Yang lebih ditakutkan harusnya lebih kepada portfolio Tiko yang pernah bercerai ini tadi. Tapi kalau anak ini sebenarnya lebih ke siapapun itu pasti akan dia dukung as long as ibunya nanti akan happy. Nah, saya melihat lebih ke mungkin orang-orang ini harus lebih mendoakan lebih ke agar ini tidak terjadi lagi. Karena saya sih yakin banyak hal yang mungkin BCL ini walaupun merasa kenal, ada hal yang pasti dia ini tidak tahu secara menyeluruh. Itu. Siapa, Le? Siapa? Mobilnya apa? Nggak tahu. Coba yang turun siapa? Bentar. Oh. Ya, lanjut. Ya. Jangan itulah, ntar nggak menarik. Ya udah, yuk. Yang pasti ini sebenarnya pemilihannya itu lebih ke sesuatu yang spontan dibandingkan sesuatu yang sifatnya itu difikirkan masak-masak, tapi itu pun juga nggak jadi soal. Terus ini sebenarnya satu pernikahan yang sebenarnya jenisnya lebih ke nostalgia, ke masa lalu dibandingkan sesuatu yang lebih melihat masa sekarang. Karena kan ini teman dari masa lalu seperti itu. Dan ini juga sering kok. Duda, janda, terus kemudian berpisah, daripada nyari orang yang nggak jelas, mendingan balik ke masa lalu, orang yang dikenal saat mereka ini masih belum memiliki apa-apa. Dan harapannya di sini sih nggak membanding-bandingkan dengan sosok Ashraf ya di masa lalu, karena tetap seseorang memiliki positif dan negatifnya, dan kalau itu nanti akan dimunculkan hal-hal yang sebenarnya ini bisa dihindari, itu malah akan terjadi seperti itu.